Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Andromeda Z Pinang Timur. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim proposisi akan menyampaikan argumentasi saya. Dengan mosi, Dewan ini akan tidak lagi memperbolehkan negara tuan rumah untuk memasukkan cabang olahraga lokal ataupun tradisional yang autentik dari negaranya ketika menyelenggarakan ajang olahraga internasional. Di sisi proposisi, kita yakin dan percaya bahwa ajang perlombaan olahraga internasional bukan hanya sebagai ajang pertemuan antar negara dalam bidang olahraga, namun juga sebagai ajang memperkenalkan nuansa budaya negara setempat, dan juga yang terpenting adalah sebagai pembuktian kepada halayak luas dan dunia luas akan kemampuan negara tersebut dalam memenangkan cabang olahraga tersebut yang dilombakan. Dan mengingat tujuan yang penting tersebut, penyelenggara ajang ini harus mampu berbuat adil tentunya, secara menyeluruh, bukan hanya mementingkan tujuannya semata sebagai seorang tuan rumah. Kami rasa dalam perdebatan ini jika kami dapat membuktikan yang pertama, yakni fokus terpenting dari sebuah penyelenggaraan olahraga internasional adalah untuk meraih kemenangan atau medali, bukan sebagai ajang promosi terkait tuan rumah atau budaya tuan rumah. Yang kedua adalah bagaimana negara-negara peserta dapat dirugikan, dan apabila hal ini dalam mosi dilanjutkan, maka negara-negara banyak yang dirugikan dan kami akan memaparkan contoh-contohnya. Dan yang ketiga adalah mengapa hal ini sangat krusial dan penting bagi kami sehingga kami mendukung adanya mosi tersebut. Dan sekalipun tim lawan harus bisa membuktikan yang pertama, bagaimana solusi jika negara lain kurang memahami dan menguasai cabang lomba baru yang merupakan olahraga autentik di negaranya. Akankah itu merupakan sebuah hal yang tidak adil? Yang kedua, apa keuntungan bagi aktor lain selain tuan rumah dalam adanya lomba yang bercabang baru ini? Dan yang ketiga adalah bagaimana tim lawan bisa menjawab pernyataan dan pertanyaan kami terkait argumentasi kami. Beberapa hal sebelum saya masuk ke argumentasi saya. Yang pertama, yang kami maksud di sini adalah di mana ketika lomba tersebut hanya benar-benar dipahami oleh negara tersebut sebagai tuan rumah saja, dan negara lain kurang memahami terkait hal teknis olahraga tersebut, sehingga negara lain kesulitan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Hal ini terjadi akhir-akhir ini sebelumnya di event olahraga terbesar di Asia Tenggara, yakni SEA Games tahun 2023 di Kamboja, di mana Kamboja menambahkan cabang olahraga bela diri kunkubator, catur tradisional Okcak Trang, yang dimana merupakan olahraga tradisional di Kamboja dan kurang berkembang di negara lain seperti Indonesia dan Singapura dan negara-negara lainnya. Sehingga negara lain sulit untuk memenangkan pertandingan dan hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni tuan rumah Kamboja, yang dimana mereka beralasan karena ingin memperkenalkan kebudayaan negaranya. Dan aktor yang kami bahas adalah negara-negara peserta kompetisi tersebut seperti negara Indonesia, Vietnam, Thailand, dan negara tuan rumah yakni Kamboja sendiri. Dengan berdasarkan kepada hal tersebut, maka tim kami yakin bahwasanya keputusan untuk menambahkan cabang olahraga autentik adalah keputusan yang berat sebelah dan tidak adil bagi negara peserta yang lain. Hal ini berdasarkan kepada beberapa argumen kami, yakni yang pertama adalah esensi sebenarnya dari perhelatan acara tersebut adalah pada status quo, yang adalah merupakan sebuah perlombaan dan memenangkan sebuah pertandingan, bukan sebagai ajang pengenalan budaya sebagai fokus utama dan esensinya. Oleh karena itu, kami berpendapat jika ingin memperkenalkan budaya autentiknya, masih banyak cara yang bisa dilakukan, seperti adanya penampilan, dan juga promosi bentuk lain, adanya sebuah pawai budaya ataupun fun games yang bisa dilakukan bersama penonton dan juga atlet yang hadir, dan bukan dengan menambahkan memasukkan sebagai suatu cabang perlombaan yang baru, karena hal ini akan menuai sifat ketimpangan dari sisi yang lain. Oleh karena itu, kami menolak hal ini terjadi. Yang kedua adalah, negara-negara peserta yang lain jelas akan dirugikan akan adanya hal ini, karena mereka sebelumnya belum mempelajari olahraga ini dengan waktu yang cukup lama, dan berpotensi menuai kekalahan yang cukup besar, dan berujung pada berkurangnya kemenangan pada medali dalam acara olahraga tersebut, dan kehilangan esensi terbesarnya, yakni keluar sebagai pemenang. Pada contohnya, jika Indonesia sebelumnya bersaing dengan Kamboja yang memiliki 12 medali, sedangkan Kamboja memiliki 11 medali, maka Indonesia akan kalah di beberapa lomba-lomba yang baru tersebut dan dikalahkan Kamboja oleh perolehan medalinya. Sehingga Indonesia kehilangan esensinya sebagai seorang pemenang di SEA Games kali itu. Dan yang ketiga, mengapa kami begitu yakin menolak hal ini? Karena hal ini merupakan hal krusial, di mana jika hal ini sering didukung pada satu event, maka event selanjutnya akan melakukan hal yang sama dan berujung pada kebiasaan. Dan hal ini tentunya akan menghilangkan esensi sesungguhnya dari perhelatan lomba olahraga ini. Oleh karena itu, ini dipandang sebagai keputusan yang berada di persimpangan untuk menentukan arah akan dibawa kemana esensi lomba olahraga atau event olahraga internasional ini. Akan semakin lebih baik dengan tetap menjunjung keadilan dan juga tingkat kemampuan setiap peserta, atau dijadikan sebagai ajang yang berfokus pada kebudayaannya sehingga tergolong buruk. Tentu kita ingin ke arah yang lebih baik, bukan? Dengan argumentasi ini yang sudah kami paparkan tadi, sudah selayaknya tim lawan bisa menjawab dan memberikan solusi atas argumentasi kami dan membanding atas apa yang telah kami sampaikan. Dan rasanya hal tersebut akan sulit dilakukan karena argumentasi kami yang kami sampaikan memang benar-benar jelas dan memberikan gambaran-gambaran yang nyata terkait hal yang akan terjadi jika hal tersebut tetap diperbolehkan. Dan kami sudah menjelaskan terkait justifikasi kami dan juga argumentasi kami yang ada, dan itu sudah jelas dan sulit dibantah oleh tim lawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.